Alhamdulillah guys, gua kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang, ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November kita. Itulah kenapa saya Ustadz sampai hari ini saya nggak mau pakai nama Fam atau apa enggak. Jadi kalau ada kurangnya gue itu gue, bukan gue, bukan kakek gue. Betul, betul Be. Harusnya Be, ini nyontoh ya. Abah itu harusnya nyontoh kepada Dzurriyyat Wali Songo. Banyak yang menyembunyikan gelar dan statusnya karena untuk tawadhu. Takut, kalau gue lebih ke arah takut Ustaz, bukan tawadhu. Takut merusak nama baik leluhur. Takut kesalahan kita dinisbahkan kepada Rasulullah. Itu. Takut kakek buyut kita rusak karena kita. Nah, itu. Iya. Dan itu selama ratusan tahun tuh kami dididik begitu, Be. Ayah saya itu wasiat begini. Kamu kalau nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, dan tidak bermanfaat untuk umat, jangan pakai tubagus, berat. Tubagus itu bukan hanya gelar keturunan bangsawan, keturunan ulama dan wali, bahkan keturunan nabi. Ada 3 kata beliau ya, turunan yang mulia itu, keturunan nabi dan rasul, keturunan raja dan penguasa, dan keturunan ulama dan wali. Tubagus itu punya 3-3-nya kata dia. Kata beliau, makanya saking beratnya jangan coba-coba pakai kalau nggak memenuhi syarat. Karena saya disuruh guru, ya udah saya pakai gitu. Nah, gue sampai hari ini Ustaz, sampai hari ini. Yang lucunya, mereka memaksa gue udah nggak ngaku, tetap aja disuruh ngaku. Gue bingung juga sama mereka ini. Ya tapi harus ngaku Be, nasab nggak boleh dihilangin juga, walaupun kita semuanya. Gini Ustaz, nasab buat gue itu bukan untuk konsumsi publik. Gua harus tahu bahwasannya gue ini orang yang banyak melawan arus. Harus tahu. Ya, gue ini melawan arus, Ustaz. Ya, loh, karena gue sekarang ini ada di posisi membela Alawiyin, ya. Antum tahu nggak? Musuh-musuh politik gue juga akhirnya ikut ke Solo. Waldo di situ serang. Oh gitu ya. Ustadz yang ana lawan Ustadz, ayo Ustadz, ini minta maaf, gue nyebut nama di sini nggak apa-apa ya, tapi ini bukan politik, ini cuman jadi jejak digital gue. 2022 Ustadz, gue menemukan ada keganjilan tentang PCR. Alat tes itu. Gue menemukan data dan gue kulik itu PCR dan gue punya datanya lengkap. Gue bilang ini PCR ini bukan alat untuk mendeteksi virus. PCR ini jualan, modalnya sekian cuman. Antum tahu, yang mahal itu alatnya Ustaz. Itu pun bisa nyewa. Kalau untuk satu kali tes, itu modalnya 8.400 Ustaz. Hanya 8.400 perak. 8.400. Kenapa di sini jadi berjuta-juta begitu? Dari mulai swabnya, tubnya, sampai prosesnya. Dan antum waktu itu ngerasa nggak kalau bayar 2 juta selesai 2 hari, kalau bayar 500 selesainya 1 minggu. Ya betul. Ngalami nggak itu? Betul. Nah, kira-kira tuh mesin ngerti duit tapi kalau dikasih duit lu kerja cepet ya. Artinya proses itu salah. Nah, dari data itu gue mengajak teman-teman gue untuk mulai menyuarakan audit alat PCR. Gue nyebut nama pejabat nggak apa-apa di sini Ustaz? Ya kan itu punya publik. Oke, siap. Marah I love you. Jadi waktu itu Luhut Binsar Panjaitan di podcast Deddy Corbuzier mengucapkan satu kalimat begini Ustaz. Ayo audit alat PCR. Tapi kalau gua nggak salah, kutumbuk kau, kata Luhut begitu. Oh, ada kalimat begitu? Ada.
Dan tidak ada orang lain di Indonesia ini yang menyuarakan audit alat PCR kecuali Babe Aldo waktu itu. Jadi saya berasumsi kalimat Luhut itu buat saya. Yang gue lakuin pertama, Ustaz, hari itu juga gue ke Polda Metro Jaya memberikan surat pemberitahuan kami mau demo di kantor Luhut. Malah lo lawan sekaligus ya. Nah, karakteristik gue yang begini, Ustaz, gue yakin banyak musuhnya. Iya. Dan Ya itu sunatullah. udah resikonya, udah resikonya. Saya aja baru pertama kali ditai-tai orang, dihina-hina. Karena saya nggak mau ikutan membatalkan nasab Alawi. Coba gitu. Karena dari awal saya udah bilang, saya tidak pro sana, tidak pro sini. Saya pro kebenaran. Siapapun yang benar itu saya bela. Dan saya selalu mengatakan secara ilmu, habaib itu zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dari zaman dulu arah ahli nasab, sekarang apalagi guru-guru besar kami, Syekh Ali Jum'ah saja berfatwa. Tapi saya bilang, kritik Kiai Imad kepada oknum-oknum habaib saya dukung. Karena saya nggak ada kepentingan sama habaib itu. Gua nggak numpang hidup dari habaib. Gua nggak punya guru yang ngajar belajar ilmu dari habaib. Nggak ada. Saya nggak punya guru ngaji itu. Habaib itu nggak ada. Jadi saya nggak ada kepentingan sama sekali ngebela mereka kecuali atas nama al-haq. Nah, alhamdulillah sampai hari ini buat orang yang di bawah. Antum lihat ya Ustaz ya, ini gara-gara polemik nasab muncul itu akhirnya khanas-khanas ini yang memaksa saya. Jadi apa ya? Membingkai saya dengan maunya mereka gitu. Ya, tapi itu cara Allah yang ngapus dosa kita itu. Amin ya Allah. tapi ada anugerah luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Tapi dalam ilmu hadis itu terkenal perawi namanya Al-A'mash dan Al-A'raj. Pernah dengar nggak kisahnya? Belum. Foto Kita ngasih dikit ya. Hikmah. A'mash itu artinya orang yang katarak, matanya katarak. A'raj itu orang yang kakinya pincang. Jadi dalam ilmu hadis tidak malu orang mengatakan Abdurrahman Al-A'mash katanya, si yang picak, bukan untuk menghina tapi untuk identifikasi Abdurrahman mana nih? Karena nama banyak kan. Sama si pincang juga bukan hinaan, tapi itu identifikasi. Dalam ilmu hadis begitu. Al-A'mash dan A'raj. Ini gurunya picak, muridnya pincang. Jalan ke masjid, ya dihina-hina orang lah, anak-anak muda lagi nongkrong kan. Nah, si pincak dituntun si pincang. Besoknya kata gurunya, ayo kita ambil jalan muter katanya. Kenapa guru? Kamu takut dihina? Enggak, hinaan manusia itu udah sunatullah. Bahkan dengan dihina manusia, kita dapat pahala dia dan dosa kita diambil dia kan. Kata A'raj muridnya, kalau gitu untung guru, ayo tiap hari lewat situ biar kita bersih dosa. Tapi kata A'mash apa? Memang kita dapat untung, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang menghina kita itu? Kasihan mereka bertambah dosa. Maka ayo kita hindari dari membuat mereka bertambah dosa. Coba, rahmatnya kepada orang yang menyakiti itu luar biasa. Nah, itu yang kita kadang-kadang gemes kita Ustaz. Kita gemes. Khair insyaallah. Dan kita udah berusaha nih. Kita berusaha untuk berlemah lembut dibilang takut. Kita ngegas dibilang radikal. Kita diam dibilang kabur. Iya. Yalah, omongan manusia emang gak ada habisnya, Nggak ada habisnya Ustaz. Tapi alhamdulillah. Dapat mudah-mudahan yang jadi maki, mudah-mudahan Allah ampuni dosa gue, dosa kalian. Mudah-mudahan. Dan Babe, kita maafkan semua yang menghina kita, Be ya. Amin. Selama itu menyangkut diri gue, demi Allah sudah gue maafin. Selama diri gue. Tapi jangan lu senggol yang berkaitan sama umat Nabi, yang berkaitan sama ulama, yang berkaitan sama wali. Demi Allah kita perang. Kalau berkaitan sama diri gue Ustaz, gue diinjak nggak apa-apa. Cocok nih. Ada satu hadis Nabi yang cocok sekali dengan sikap ini. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, karena sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu nggak pernah marah kalau dirinya yang dihina. Fa idzam tuhikat hurumatullahi la yaqumu li ghadabihi ahadun. Tapi pasti pernah dengar di sini. Tapi kalau udah hak-hak Allah yang dihina, syiar-syiar Allah yang dihina, termasuk ulama, wali, ahlul bait, itu kan syiar-syiar Allah tuh. Ya. Hurmatullah.
La yaqumu li ghadabi ahadun. Enggak ada yang bisa berdiri di hadapan kemarahan Nabi itu. Allahumma sholli ala Faqadhafa fi qulubihimur rab, kata Quran. Ditanamkan gemetar di hati musuh Rasulullah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kita harus begitu ya. Contoh Contoh lain gue bisa Ustaz. Dan ini kemarin antum mungkin ngelihat juga salah satu video viral gue disebut mubahala depan Ka'bah sama di depan makam Rasul. Saya pernah lihat yang di Madinahnya aja tuh. Oke. Izinkan di sini nih biar semuanya dapat penjelasan. Mubahala itu kan mengadu kepada Allah kan Ustaz? Oke. Ya. Saya membawa permasalahan saya kepada Allah. Loh, kalau umpamanya kita mengadu kepada hakim boleh, mengadu kepada polisi boleh, mengadu ke DPR boleh, mengadu ke Allah nggak boleh. Padahal Islam mengajari kita sebaik-baik tempat mengadu adalah Allah. Jadi yang aneh heran sama manusia akhir zaman ini Ustaz, aduan gue ke Allah itu sampai mereka yang ngurusin, nggak kobol, nggak ini. Loh, urusan gue sama Allah itu. Lu coba ke kantor polisi, banyak yang mubahala di kantor polisi itu. Tapi mubahalanya bukan kepada Allah, mubahala kepada polisi, Ada hakim. kepada hakim. Itu mubahala. Tahebe, itu minta maaf. Terus gimana proses pelaporan hukum? Saya mah senang kalau ini dibawa diurus negara ini. Lanjut. Nah, Negara ini yang ada bisa bersini. hari ini 24 ya. Hari ini Ubat Aminullah itu sudah proses pemanggilan kedua. Pemanggilan pertama dia mangkir. Yang dia mengatakan bahwasanya ada oknum Habib meminta istri oknum kiai di kota Cianjur. Itu fitnah tuh ya. Kami menduga itu fitnah karena Ubatnya sendiri sudah pemanggilan kedua, Ustaz. Ya, kalau dia benar berani aja harusnya kan. Mestinya. Kalau saya saya pribadi nih. Nah, Saya kalau nggak nelpon teman saya waktu itu adalah seorang oknum habaib yang neken teman saya. Kalau nggak nyicilin Innova gua nggak dapat syafaat dari Datuk Aneh. nah itu ngawur. Saya langsung ngedenger ngelihat dan saya datengin orangnya mau saya tabok gua nggak takut, nggak ada urusan. Iya itu ngawur. Dong sama-sama ngerasa tuh Riyad. Tolong Ustadz kalau ada yang begitu jangan antum. Ini sebelum kasus viral nih, sebelum ada tesis, ada apa-apa, sebelum kenal antum, saya telepon teman saya sama Habib Sepuh juga. Ini siapa? Marganya sama mantum nih. Oh itu anak sepupu Aneh, ponakan. Oh begitu. Terus mau kenapa tuh bagus ya? Ceritain di jalan kan. Terus antum lagi di mana? Lagi jalan mau ke rumahnya, mau negor. Waduh, ampun tuh bagus, jangan sama antum bisa dihajar. Kalau Anda Rasulullah SAW dijual hanya untuk kepentingan dunia. Innova. itu Ustadz alhamdulillah selama ini sudah Al-Fakir lakukan. Sudah itu gas di tempat Ustadz, datengin rumahnya. Iya, jadi minta maaf nih, saya keras sekali waktu itu karena prinsip ini akidah. Kok bisa-bisanya nggak nyicilin Innova? Ente kalau hormat sama Datuk Aneh harus mengurus cucunya. La haula wala quwata illa billahil ali. Saya jijik. Itu yang bikin hancur yang begitu. Nah, itu bagian gue yang nyikat dah tuh. Ya. Bagian gue dah tuh. Saya lihat di depan saya ditabok orang itu sama pamannya sendiri. Mau cium tangan amu kan? Udah orang salaman ngantri aja udah begini pakai tangan kiri, dia nggak lihat sambil merokok. Dikira saya mau salim, saya pukul tangannya pas dia berdiri mau marah. Datang tuh temenannya tuh, paman sepupunya, langsung ditabok tabok di tempat asli. Nah, itu perlu Ustaz, perlu. Yang begitu gas. Ya begitulah pokoknya. Ya. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya ini bukan hanya kepada habaib, umat juga lebih melek masalah nasab dan juga belajar dari kejadian ini bahwa kita ini harus bersikap adil dalam segala hal. Mencintai habaib bukan bermakna kamu tutup mata dari kesalahan-kesalahan mereka, dari ajaran yang tidak benarnya, oknum-oknumnya. Ataupun kamu meluruskan habaib bukan berarti kamu layak untuk bersikap kasar. Ini yang hilang pertama Ustaz adalah keadilan. Yang hilang pertama dari permasalahan ini adalah keadilan. Kenapa saya bilang keadilan?
Indonesia ini gua berbicara fakta, negara oknum, Ustaz. Cocok. Pejabat ada oknumnya, TNI ada oknumnya, polisi ada oknumnya, DPR ada oknumnya, kiai ada oknumnya, Habib ada oknumnya. Ini negara oknum. Ya. Kenapa hanya saat Habib aja yang ada oknumnya, semua Habib kena? Ya. Betul. Adil dong. Iya, betul. Polisi nggak kayak gitu ya. Padahal oknumnya banyak. Wah. Polisi yang main narkoba banyak. Polisi bunuh polisi. Polisi bunuh polisi banyak. Iya, betul. TNI Ini ada. oknum. Kalau mau adil, kalian ini orang-orang ini nggak adilnya kenapa? Gua udah nggak ngaku Habib, gua nggak jualan Habib, tetap kena sama salahnya Habib yang lain. Lu gila lu ya? Iya. Betul. Kagak adil banget ya. Nggak adil sama sekali. Nggak adil sama sekali tidak adil. Iya. Tapi apa memang sudah sunatullah, Be? Memang sudah sunatullah sih. Karena Ahlul Bait ini, Be, dicintai oleh Allah, maka ujiannya juga lebih berat. Antum mau memang ya, guys, ini ya kalian kalau punya anak udah deh taklimin di pondok udah. Serius. Betul. Serius taklimin di pondok. Udah di pondok udah. Jangan pendidikan formal-formalan deh. Pondok dulu, agama dulu. Nih ya, gue berdiskusi sama beliau nih. Gue nih orang yang insya Allah kalau memperjuangkan idealisme itu maju gue. Tapi gue sering terpatahkan sama orang-orang yang punya ilmu agama. Sering. Contohnya kayak barusan ini. Ini lagi memperjuangkan idealisme nih. Tiba-tiba ini sudah sunatullah. Selesai. Nggak, berjuangnya tetap, Be. Tapi hati biar lega. Nggak sempit hati kita. Jadi Saya, Be, saya tanya guru saya, Mursyid Syadiliyah di Mesir, Syekh Yusuf Al-Hasani. Guru saya itu bapaknya Hasani, ibunya Husaini. Beliau mengatakan begini. Saya kan tanya, kenapa Sayyidina Husain dipenggal, Sayyidina Hasan diracun, Ahlul Bait terfitnah, tertekan. Bahkan kalau kita lihat perawi-rawi hadis, semua ulama hadis mengakui bagaimana Imam Ja'far Shadiq itu sebagai imamun nas. Tapi kenapa riwayat hadis daripada beliau sangat dikat? Karena fitnah penguasa saat itu kan. Nah, 70 tahun Sayyidina Ali di fitnah di atas mimbar. Oke. Kita Ahlus Sunnah nih ya. Kita klaim dulu Ahlus Sunnah nih ya, bukan dari Syiah. Tapi faktanya memang begitu. Saya tanya guru-guru hadis saya memang begitu kan. Karena Ahlul Bait saat itu tertekan, terfitnah. Dan saya tanya guru mursyid saya, kenapa Ahlul Bait itu terfitnah sepanjang zaman? Apa kata beliau? Nih, Be, hikmah nih buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal maftunin la minal fatinin. Nah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami Ahlul Bait Nabi sebagai orang yang difitnah, Alhamdulillah. bukan yang memfitnah. Alhamdulillah. Yang dihina, yang dizolimi, bukan yang menghina dan yang menzolimi. Alhamdulillah. Saya di situ terhenyak sekali ya dengan jawaban itu. Jadi akhirnya, oh iya udah. Jadi Ustaz, tadi ada yang protes lagi nih, supaya nggak salah paham nih. Gue yakin di bawah masih ada orang-orang yang berakal sehat. Kenapa gue manggil Tubagus ini dengan Ustaz? Lebih mulia Ustaz daripada Tubagusnya. Beliau dapat gelar Tubagus itu tanpa usaha. Tapi untuk menjadi seorang Ustaz, beliau harus taklim, harus riyadhah, harus dapat tarbiyah. Ngafal demi Allah. Gelar nasab nggak ada artinya tanpa ilmu. Masya Allah, ini dia yang saya mau tunggu saya dengar nih. Mantap. Gua manggil beliau Ustadz karena gua merasa belajar dari beliau. Tadi pagi gua ngikutin hadisnya beliau. Mudah-mudahan ilmunya berkah, mudah-mudahan nyampe ke gua berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahi saat duha ada. Wallahi lebih mulia Ustaz
daripada gelar nasab. Nggak gampang. Cocok. Hydrogel probiotik. For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda.